Halo, selamat malam. Malam bro, Iya, Bang. Abang Islam Kristen, Bang. Kristen saya. Oh, ya silakan, Bang. Abang mau bertanya atau mau ditanya? Ah, saya cukup tertarik dengan pembahasan tadi sama Edward. Mm-mm. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan saya. Tadi abang menyinggung, abang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dirubah-rubah. Ya, Betul. betul. Tetapi kenapa Alkitab yang sudah dirubah-rubah, kok abang mengambil ayat-ayat, mempick up ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan apa yang menjadi statementnya abang? Baik. Contoh, ketika abang berbicara mengatakan bahwa nubuatan Yesus tentang roh kebenaran seorang, dan itu abang merujuk kepada Muhammad. Oke, itu yang pertama. Terus abang juga mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu, karena abang merujuk kepada peringatan Yesus kepada murid-murid untuk berhati-hati dengan nabi-nabi palsu yang akan muncul di padang gurun, yang tinggal di bilik. Ya, saya juga nggak tahu bagaimana seorang Yusuf itu mempick up ayat Alkitab untuk menguatkan apa yang menjadi alibinya. Oke, Baik. saya mau tanya abang nih. Yang pertama tadi, ketika Anda berkata bahwa roh kebenaran yang dijanjikan Yesus, Anda tahu nggak janji Yesus itu kepada siapa? Yesus sedang berbicara kepada siapa? Menjanjikan seorang penghibur, roh kebenaran. Yesus berbicara kepada ada siapa? ada musik kan di tempat Anda? Berisik banget loh, Bang. Ya, Bisa menjauh dulu ya, biar enak gitu kita diskusinya. Oke, sebentar ya. Mm-mm. Semoga ini bisa reduce noise ya. Ya. Boleh saya tanggapi ya? Oke. Baik, dengarkan. Jadi begini, kenapa saya mengatakan diubah-ubah, tapi saya masih mengambil di dalam kitab Anda ya argumentasi untuk membenarkan argumentasi saya. Itu kata Anda ya, bukan alibi tapi argumentasi. Ya, karena apa? Nggak mungkin dong saya bawa kitab Al-Quran, nggak mungkin. Karena ya lawan debat saya itu tidak beriman kepada Quran, tapi beriman kepada kitab yang dia pegang, yaitu Bible-nya. Makanya saya pakai Bible-nya yang dia imani gitu. Gak mungkin dong saya pakai Quran. Jadi saya harus memakai kitab dia untuk apa? Untuk berargumentasi. Nah, jadi kayak gitu. Kalau saya bawakan Al-Quran, ya nggak percaya dia. Ya, nah gitu Bang. Jadi gini ya. Terus Bang, satu lagi ya, tidak ada saya mengatakan kitab Anda itu palsu. Enggak. Tidak ada saya mengatakan kitab Anda itu palsu, tapi saya mengatakan kitab Anda itu diubah-ubah. Nah, kalau diubah-ubah bukan berarti semuanya salah. Kan gitu. Nah, kebenaran-kebenaran yang masih ya puing-puing yang sisanya itu yang saya pakai untuk berargumentasi kepada kawan-kawan kita gitu. Oke. Baik. Sekarang ketika Anda mengambil ayat bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan memberikan seorang penolong, roh kebenaran, Anda merujuk kepada Muhammad. Sementara janji itu Yesus berikan kepada murid-muridnya, bahwa mereka akan segera menerima, yaitu seorang penolong yang dijanjikan Yesus itu.
pertanyaan saya, apakah Muhammad yang Anda maksudkan roh kebenaran, yaitu seorang itu hadir pada masa para rasul, para murid-murid Yesus? Oh, baik. Ya, Pak, di situ tidak ada Yesus mengatakan bahwa roh kebenaran itu datang dalam tahun itu, nggak ada. Tapi Baik. Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi, maka roh itu tidak akan datang. Artinya apa? Setelah Yesus itu diangkat, setelah berlalu masa-masa dari dia, maka datanglah roh itu, roh kebenaran itu. Baik, roh kebenaran ya. Iya. Roh kebenaran. Iya, roh kebenaran, seorang roh kebenaran. Ya. Kenapa sih Yesus menyebut roh di situ, bukan manusia, ya? Karena apa? Nabi Muhammad masih dalam bentuk roh, belum dilahirkan. Muhammad masih dalam bentuk roh. Di zaman Yesus itu. Kira-kira rohnya Muhammad itu ada sejak kapan? Lah, kalau masalah roh itu ciptaan Tuhan, Pak. Ada sejak kapan? Ya. Kan saya sendiri nggak bisa menerka ada sejak kapan. Kagak usah roh Baik. Nabi Muhammad, roh saya aja sejak kapan Allah ciptakan saya nggak tahu. Oke. Ini Jadi, diri saya, roh saya analoginya punya gini. roh, ya. Ya, analoginya begini, Bro. Ketika Anda sudah menikah belum? Udah. Udah punya anak? Punya. Oke. Ketika Anda memberikan satu janji kepada anakmu, aku sebagai orang tua, sebagai bapak akan memberikan kamu sebuah sepeda motor. Oh, Ketika itu. Anda memberikan janji itu kepada anakmu, apakah janjimu itu kapan engkau akan berikan kepada anakmu janjimu itu? Dan Apakah setelah mereka metong? Setelah bertahun-tahun mereka metong? salah Atau Anda. selama dia hidup itu dia akan menerima janji itu? Salah Anda, barang dunia Anda analogikan untuk barang yang gaib. Gak bisa. Nah, Karena barang kalau yang gaib. barang dunia, ya barang dunia itu terikat waktu, Bang. Gak bisa. Kalau di Berarti sisi Muhammad Allah itu itu nggak, barang gaib, ya? hanya Allah yang tahu hitungan waktunya. Ya, berarti Muhammad itu barang gaib. Lah, ruh kan barang gaib. Begini, Bro. Ketika janji Yesus kepada murid-murid bahwa dia akan memberikan penolong, saat itu pun mereka akan menerima janji itu. Jadi murid-murid ini, bagaimana penolong ini bisa menyertai murid-murid ini? Berarti janji nubuat Yesus itu tidak akan tergenapi atas hidup mereka. Nah, sementara sudah ratusan tahun ya, dari abad pertama sampai Muhammad lahir 600-700 tahun kemudian, bagaimana janji itu bisa tergenapi di dalam kehidupan para rasul ini? Kan tidak mungkin kita bicara secara akal sehat, secara logika saja, bahwa janji itu Tuhan berikan kepada para rasul, para murid-murid ini yang akan menyertai mereka. Lalu Anda berkata, membawa dalil bahwa itu Muhammad. Nah, sementara Muhammad itu datangnya 6 atau 700 tahun kemudian. Dan janji Tuhan itu juga diberikan Yesus. Janji Yesus itu diberikan kepada orang Yahudi. Apa hubungannya Muhammad dengan Yesus? Apa hubungannya Muhammad dengan orang Yahudi? Udah. Saya Oke. bawa dalilnya ya. Nih. Yohanes 14, 16, 17. Mari kita baca dengan seksama dulu ya. Oke? Ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang. Catat ya. Ya. Bukan roh, bentuknya manusia. Oke? Ya. Ya, penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi orang ini mempunyai roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Betul, kata Yesus ini. Contohnya kalian menolak Nabi Muhammad. Dunia ditolak Kristen gitu. Nabi Muhammad ditolak Kristen. Sebab dunia tidak melihat dia. Artinya apa? Sebab dunia tidak melihat dia,
pada saat Yesus mengucapkan ini, orang ini belum terlihat, ya, dan tidak mengenal dia. Artinya orang-orang di zaman Yesus itu nggak akan kenal dengan dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuh. Oke, menarik nih. Sekarang janji Yesus berarti, karena bagi kami Kristen, janji seorang penolong yang dijanjikan Yesus kepada para rasul, para murid-murid adalah Roh Kudus. Dan seorang, ya sebentar, karena kita manusia ini sesungguhnya yang namanya manusia ini bukan daging kita, tetapi roh. Roh itulah manusia sejatinya. Makanya berbicara tentang seorang penolong, maksud Yesus adalah Roh Kudus, adalah rohnya. Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus. Makanya bentar dulu. Tolong Anda bedakan roh dengan orang manusia gitu. Roh dengan manusia, bedain ya. Jadi gitu. Manusia sejati itu bukan daging kita ini. Karena daging kita ini akan binasa, akan habis, akan lenyap. Tetapi roh kita itu kekekalan. Nah, roh ya, kita gimana? Itu kan sudah ditetapkan Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan. Coba. Nah, bagian itu baru terimplementasi setelah ketika orang tua kita menikah, lalu adalah kita, lahirlah kita. Tetapi sesungguhnya roh kita itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan sudah menetapkan itu. Makanya roh di sini, roh seorang penolong itu berbicara tentang rohnya Kristus. Karena itu adalah pribadinya Kristus. Sementara Anda berkata bahwa roh penolong itu adalah Muhammad. Janji Yesus bahwa penolong itu akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Betul. Pertanyaan saya, Muhammad apakah masih hidup sampai sekarang? Lah, yang namanya menyertai di dalam hati manusia selalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Makanya umat Islam sekarang ya disertai oleh Nabi Muhammad setiap harinya. Karena apa? Selalu ingat dalam hati Nabi Muhammad bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak gitu ya teman-teman. Ya, bukan berarti dia menyertai itu ada nongol bentuknya. Kagak menyertai di dalam hati orang beriman sampai hari kiamat gitu. Itu untuk apa? Roh kebenaran. Nabi Muhammad itu menyertai kami ya manusia yang beriman di dalam hatinya, di dalam hati setiap individu manusia. Makanya rasa cinta ada di dalam hati diri umat Islam kepada Rasul kami. Gitu. Disertai Nabi kami setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap hari kami ingat terhadap Nabi kami. Kami bersolawat gitu. Jadi seperti itu. Tolong juga Anda gini. Ya, tolong juga Anda gini. Bedakan antara roh dengan manusia. Bedakan gitu. Yang dimaksud Yesus itu adalah roh. Yang dimaksud Yesus itu adalah seorang yang mempunyai roh kebenaran. Bukan berarti yang dimaksud Yesus itu adalah yang tidak terlihat. Yang namanya orang itu terlihat gitu. Manusia. Nih. Aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang. Coba Anda pahami seorang. Ini adalah benda yang terlihat atau manusia gitu. Bukan berbentuk roh. Ya gini Bang Ucup. Kalau Anda merujuk bahwa janji Yesus itu merujuk kepada Muhammad, itu sudah gugur. Karena Muhammad bukan orang Yahudi. Dan Yesus tidak pernah berbicara. Betul Pak. Nabi Muhammad itu bukan orang Yahudi, betul. Lalu apa hubungannya? Kenapa Yesus harus menyebut seorang penolong itu di luar dari umat Yahudi? Karena apa? Dunia tidak dapat melihat dia dan menerima dia, kata Yesus. Oke, saya Artinya apa? Artinya apa? Di sini Yesus mengatakan bahwa sebab dunia tidak melihat dia. Artinya apa? Orang-orang Yahudi yang ada di saat itu tidak melihat dia, tidak mengenali dia, dan tidak menerima dia juga.
Karena apa? Dia di luar bangsa Israel. Sekarang gini ya. Ah, Dari yang saya lihat ya, dari semua teman-teman Islam ya, selalu mengklaim bahwa Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya. Sementara janji Tuhan itu hanya kepada kaumnya Bani Israel. Dan Tuhan tidak pernah memilih seorang nabi itu di luar dari Bani Israel. oh, Bahkan bentar. Kalau setelah gitu saya Yesus, tanya, Pak. Sebentar. Kalau Bahkan statement Anda setelah kayak gitu, Yesus, bentar. Kalau statement Anda seperti itu, saya mau tanya dulu. Abraham itu nabi enggak? Nabi Nabi Israel atau bukan? cikal bakal. Karena Cikal bakal. sebentar. Jawab aja. Karena- Kata Anda tidak ada karena nabi di Bani luar bangsa Israel Israel. Pak, bentar. Bukan cikal bakal. Kata Bani Anda Israel tidak itu ada nenek nabi. moyangnya itu Abraham. Bentar. Nenek Kata moyangnya Anda tidak Israel ada itu nabi, Abraham. Pak ya, di luar bangsa Israel. Kan kayak gitu. Ya. Sekarang Karena dari saya mau Abraham tanya, lah. Abraham itu nabi kata Anda. Abraham Ya. itu Israel atau bukan? Setelah Abraham, jadi Israel itu kan ada dari Yakub. Ah. Ya kan, setelah Tuhan mengganti Yakub, namanya Yakub itu menjadi Israel. Tetapi kakeknya Israel yaitu Yakub itu adalah Ishak. Ya, kakek buyutnya Abraham. Ya kan? Tetapi setelah itu Tuhan menjanjikan kenabian itu dari Bani Israel. Jadi Menjanjikan. setelah Yakub berganti nama 12 anaknya itu, Tuhan sudah janjikan bahwa kenabian itu tidak akan keluar dari 12 suku ini. Baik, saya tanya lagi. Kalaunya menurut Anda waktu turunan dari Yehuda, ya. Saya mau tanya, di kitab Anda ada kan itu Ayub? Nabi atau bukan Ya. Ayub itu? Ayub Nabi. Nabi atau bukan Ayub itu? Sebenarnya Ayub bukan nabi. Lah, Dia bukan seorang nabi. yang saleh. Sebentar. Dia karena seorang nabi itu kita lihat dari asal katanya Ibrani itu nabi artinya pelihara. Dan seorang nabi ketika dipilih Tuhan itu Tuhan memberi satu tanggung jawab. Dia sebagai tangan kanannya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau kisah Ayub, karena dia seorang yang saleh, hidupnya benar di mata Tuhan, maka Tuhan juga mengangkat dia, memilih dia, tetapi bukan sebagai nabi. Kalau Anda mau mengatakan bahwa Ayub itu seorang nabi, berarti dia harus menyampaikan firman Tuhan begitu kepada umat. Lah, yang Nah, disampaikannya pekerjaan ini ada dilakukan kitabnya toh. Ya, ada kitabnya. Lalu dapat dari mana itu Ayub? Oke, jadi Ayub itu dia tuh hidup paling tidak kemungkinan hidup sejaman dengan Abraham. Karena salah, Pak. Makanya Ada nabi di luar bangsa Israel di kitab Anda itu Ayub dan Ayub itu Bileam. bukan bangsa Israel. Iya, Ya. tapi disebut Israel itu baru disebut Israel itu adalah ketika Yakub Tuhan merubah namanya. Jadi Nuh, Adam, Abraham itu bukan orang Israel. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah nabi, tetapi tidak disebut orang Israel. Bahkan Abraham pun tidak disebut orang Israel. baik. Nah, Kalau Israel kalau itu baru kalau ketika- Anda ngotot Ayub, saya ganti. Bileam itu nabi atau bukan? Bileam bukan nabi. Ngaco Bapak. Coba ya. Nih, Bileam itu nabi, Pak. Ya. Oke. Nabi non Israel. Tuh ya. Ini penulisnya adalah artikel dari Ibu Rita Wahyu, orang Kristen, ahli bahasa. Bileam itu nabi di luar bangsa Israel. Mana sih? Kalau ada perkataan begini ya Pak ya,
di zaman Yesus atau Nabi Musa. Tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya pun percaya di zaman itu nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Di zaman Yesus, di zaman Musa, di zaman Daud, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Zaman Israel itu diturunkan nabi. Nggak ada Tuhan menurunkan nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Tapi tapi setelah zaman Yesus ada nabi yang diturunkan dari luar Israel. Contohnya di zaman dulu Tuhan pernah menurunkan di luar Israel seorang nabi Bileam. Jadi gini bro, Yesus katakan bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi ketika Yesus datang, hukum Taurat itu sudah digenapi dan Yesus adalah penutupan bagi para nabi. Setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Itu di mana? Adalah rasul. Di mana datanya? Data apa? Yesus penutup para nabi. Iya, karena dia berkata dia datang untuk menggenapi. Di mana ayatnya? Kamu lupa ayatnya. Yesus berkata bahwa aku datang bukan menyediakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Iya. Penutup nabi itu mana ayatnya? Artinya penggenapan hukum Taurat itu hukum Taurat, Pak, bukan penutup nabi. Segala sesuatu yang ada. Makanya setelah Yesus, apakah Petrus disebut nabi? Beda, tidak. Pak. Para rasul, para murid-murid disebut nabi? Tidak. Tetapi Pak, mereka disebut rasul. Paulus juga disebut rasul. Gini. Yesus itu bukan penutup nabi. Setelah Yesus masih ada nabi. Coba Anda buka di kitab Anda, Kisah Para Rasul 13 ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Mana datanya Yesus mengatakan dia penutup nabi? Setelah Yesus itu diangkat masih ada nabi. Siapa nabinya setelah Yesus? Ya tuh baca di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Anda kan mau pick up ayat yang Saulus adalah nabi, oke? Kamu tahu nggak? Di sini adalah namanya Saulus ya. Yesus bukan Saulus, ada beberapa nabi di situ, Pak. Sorry, saya nggak bahas Paulusnya. Di situ ada beberapa nabi, oke? Ya. Jadi nabi. Artinya nabi apa? Bentar, Bapak, bentar. Saya bantah dulu, ya. Saya bantah argumentasi Anda. Yesus penutup nabi, nggak ada itu. Masih ada Yesus setelah diangkat masih ada nabi ternyata. Bukan penutup nabi dia. Sebentar, oke. Gini Yusuf. Gelar nabi pada saat Yesus datang itu memang masih ada beberapa nabi-nabi yang ada untuk mereka bertugas melayani di Bait Allah. Jadi gelar kenabian mereka itu sebelum Yesus lahir. Mereka juga hidup bahkan sebelum Yesus. Nah, tetapi ketika Yesus sudah metong dan naik ke surga, dia menyelesaikan semua misi penggenapan hukum Taurat. Disitulah kenabian itu sudah tidak ada lagi. Makanya para rasul itu tidak pernah disebut nabi. Murid-murid Yesus itu tidak disebut mana nabi, datanya kayak gitu yang Anda omongkan itu? Makanya saya bilang, saya jelaskan. Anda harus ada dasar, Pak, kalau ngomong setidaknya dari kitab Anda gitu. Kalau Anda nggak punya dasar kayak gimana gitu orang percaya. Sedangkan saya memberikan Anda sebuah data. Iya. Ya, ada ini nabi. Kan abad pertama. Ya, ini ada kan nabi gitu. Ini kan peristiwa ini abad pertama, bro. Ini peristiwa abad pertama. Hidup sejaman dengan Yesus. Bahkan sebelum Yesus lahir, mereka ini sudah lahir. Dan mereka itu bertugas untuk melayani di Bait Allah. Nah, orang yang melayani di Bait Allah, mereka itu ada yang gelar nabinya. Makanya mereka ini masih hidup sampai zamannya Yesus. Maka nama mereka tuh masih disebut. Tetapi setelah Yesus sudah selesai menggenapi semua itu, maka sudah tidak ada lagi gelar nabi bagi umat manusia. Yang ada adalah rasul. Makanya ketika Yesus memilih Paulus untuk memberitakan Injil, Yesus sudah katakan bahwa aku telah memilih dia untuk menjadi rasul, bukan menjadi nabi.
Lalu gimana? Kisah para rasul 13 masih muncul aja beberapa nabi itu. Iya, iya, ini bukan Eh, tahu gini ya, Bro. Nabi itu kan dipilih oleh Tuhan secara langsung, iya kan? Nah, mereka ini yang nabi yang di kisah para rasul 13 ini, mereka kan hidup itu sebelum Yesus datang dan mereka sudah mendapat sesudah Pak, kenabian itu. Anda baca sesudah Yesus diangkat itu kejadiannya gimana sih? Sesudah Yesus diangkat muncul beberapa orang nabi. Ya. Nah, Yesus itu diangkat umur berapa? 33 tahun kan? Iya, Di umur makanya ada 33 tuh. tahun Yesus terangkat. Nah, gelar kenabian ini bukan berarti setelah Yesus naik lalu mereka itu dipilih. Siapa yang memilih mereka jadi nabi? Lah, Kalau Anda bilang setelah Yesus naik terus mereka ini dipilih jadi nabi, siapa yang memilih merika jadi nabi? siapa yang Setelah memilih? Yesus naik. Coba Ah. kita baca. Siapa yang memilih ya? Pada waktu itu ya di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi ya. Ini setelah Yesus dan pengajar. Ya, iya, saya paham itu. Artinya di dalam masa hidupnya Yesus itu mereka itu sudah mendapat gelar kenabian itu. Makanya mereka masih bertahan, masih hidup sampai saat itu. Konteksnya Jadi kisah para rasul ini adalah waktu di mana para nabi yang sudah mendapat gelar sebelum Yesus lahir ini. Mana itu datanya? Ngarang. Anda ngarang. Mana itu datanya Yesus sudah memberi gelar kepada mereka yang dijelaskan di kisah para rasul itu. Coba datanya sama saya. Siapa yang bilang bahwa itu? Yesus memberi gelar kepada mereka? Siapa yang memberi? Kata Anda sudah diberi gelar oleh Yesus seorang nabi itu mana? Jangan ngaco, Pak. Siapa yang bilang Yesus beri gelar? Gelar itu diberikan kepada murid-murid itu rasul, bukan nabi. Iya, ini nabi nih. Iya, kan saya sudah jelaskan tadi. Kisah 13 ini menceritakan bahwa di masa Yesus itu hidup itu ada orang-orang yang menjabat sebagai nabi, mendapat gelar nabi itu untuk melayani. Pak, makanya coba Anda lihat kisah para rasul 13 itu setelah zaman Yesus. Bukan sejaman dengan Yesus, tapi setelah zaman Yesus. Oke, saya tanya Anda. Kira-kira setelah Yesus naik ke surga, orang-orang itu hidup pada zaman yang mana tuh? Apakah masih di abad pertama atau di abad kedua? Ya abad 1, 2 seterusnya. Tidak bisa. Kalau kita mau merujuk kepada kisah 13 itu merujuk kepada orang-orang yang masih hidup sejaman dengan Yesus dan mereka itu sudah mendapat gelar kenabian itu sebelum Yesus datang. Bahkan mungkin selama pelayanannya Yesus pun mungkin di situ mereka mendapat gelar itu. Di sini tidak tertulis secara letterless sejak kapan mereka itu dilantik sebagai nabi, dipilih sebagai nabi. Tetapi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ketika mereka di zaman itu mereka sudah mendapat gelar kenabian itu, bukan setelah Yesus naik ke surga lalu mereka dipilih menjadi nabi. Tidak seperti itu. Karena setelah zamannya Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus terutama para rasul, para murid-murid itu diangkat, dipilih menjadi rasul, bukan menjadi nabi. Maka tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Makanya saya bilang Yesus adalah penutup para nabi. Sudah selesai. Makanya ketika datanya di mana itu, Pak? Kisah para rasul 13 itu kejadian di Antioquia itu tidak sejaman dengan Yesus. Coba Anda baca ke bawahnya. Gimana sih? Kejadian Antioquia itu kan masih di abad pertama. Coba Anda baca, di situ ada ke Galilea. Yesus sudah mati. Baca perikop di bawahnya gitu. Oke, contoh gini, analoginya gini, Ucup ya. Contohnya gini, Yesus itu umurnya kan 33,5 tahun ya. Nah, kalau kita hitung dari tahun yang pertama Masehi itu, berarti dari tahun pertama sampai 33 tahun, itu berarti baru usia 33 tahun. Artinya di masa abad pertama itu, di tahun ke-30-an itu, Yesus masih hidup bersama juga dengan orang-orang yang kamu sebutkan tadi, yang disebut para nabi ini.
Karena di situ masih ada Petrus dan para rasul, ada Paulus. Mereka masih hidup sejaman. Begitu, bro. Makanya ketika Yesus katakan bahwa hati-hatilah dengan nabi-nabi palsu, itu merujuk kepada seorang yang akan datang dan mengaku nabi. Padahal itu sebenarnya tidak ada nabi lagi. Pak, tercatat di mana seperti itu gitu loh? Di mana Yesus yang menyematkan seperti itu? Dia adalah rasul, itu disematkan Yesus di mana gitu loh? Data itu. Oke, sebentar. Aduh. Itu yang saya tagih dari Anda. Bentar ya teman-teman, saya ambil air putih dulu ya Pak ya, sementara Anda nyari ya. Oke, di Kisah Para Rasul 9 ayat yang Berapa? ke-15. Berapa? Kisah Rasul 9 ayat yang ke-15. Jadi ketika pertobatannya Paulus yang dia mengalami perjumpaan dengan Yesus itu, lalu Yesus katakan, Tuhan katakan kepada si Ananias untuk datang berdoa buat Paulus. Lalu Ananias berkata kepada Tuhan bahwa orang ini adalah orang yang jahat. Dia punya rancangan untuk pembunuhan. Ayat yang ke-15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Oke. Jadi Paulus ini nih saya tampilkan. Ya. Kan kata Anda ini biar nggak salah ya. Kisah Para Rasul 9:15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab seorang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberi namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Pak, yang kita pertanyakan ya, argumentasi Anda tadi yang di sini ya, di Kisah Para Rasul 13 nih. Sebentar. 13 nomor 1. Bentar ya, saya buka dulu. Nah, penyematan dari Yesus ini, mereka ini adalah nabi, itu mana datanya? Itu yang saya tagih dari tadi. Kata Anda ini kan sejaman sudah dilantik Yesus lah, anggap kayak gitu. Ya, disematkan Yesus. Itu di mana datanya? Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang ini, Barnabas dan teman-teman itu dipilih Yesus atau dilantik Yesus untuk menjadi nabi. Di situ kan dijelaskan bahwa ada nabi pada saat itu. Nah, itu mereka itu kan hidup sejaman dengan Yesus. Makanya ini kejadian, Pak, sorry Pak. Ini kejadian setelah Yesus tidak ada, udah diangkat jauh ini puluhan tahun di Antioquia ini. Di Antioquia itu juga masih di kisaran abad pertama. Makanya orang-orang ini masih hidup sejaman dengan Yesus. Hah? Sejaman dengan Yesus? Paulus kagak pernah ketemu Yesus, Pak. Gimana sih? Memang Paulus ini kagak pernah ketemu Yesus, nggak pernah. Paulus hanya mengaku di Kisah Para Rasul 9 tadi yang Anda sampaikan kepada saya, dia menemui Yesus dalam bentuk kilat aja, nggak ada tatap muka, nggak ada. Oke. Baik, Ucup, Yusuf, dengar. Menurut kamu, Paulus itu hidup sejaman dengan Yesus enggak? Enggak. Enggak, oke. Paulus itu hidup sejaman dengan para murid-murid Yesus enggak? Kalau muridnya iya, sama Lukas tuh juga tuh. Muridnya iya, oke. Makanya kan mereka hijrah ke Antioquia nih. Paulus ini yang hidup sejaman dengan murid-murid Yesus
adalah hidup juga sezaman dengan Yesus. Ya, Karena lalu Paulus ini, dia itu adalah muridnya Gamaliel. iya Nah, makanya Gamaliel itu Pak, mana pengesahannya dari Yesus? Kata Anda nabi nggak ada lagi, tapi kitab Anda setelah Yesus naik ya terangkat ke langit masih banyak nongol-nongol ya para nabi nih, Bro, nongol kamu kok nabi. nggak paham sih? Saya kan sudah bilang, para nabi yang ada di Kisah Para Rasul 13 ini, mereka ini sudah mendapat gelar kenabian itu, bahkan mungkin sebelum Yesus lahir, atau mungkin mereka ini hidup sejaman dengan Yesus. Artinya ketika sebelum Yesus metong, mereka ini sudah mendapat gelar nabinya, makanya masih dipakai gelar nabinya. Tetapi setelah Yesus Pak, metong, perhatikan ucapan Anda. Mereka ini sudah mendapat gelar nabinya, kata Anda. Mereka ini sudah mendapat gelar nabinya. Nah, waktu itu Yesus, kata Anda, sudah menyematkan kepada mereka gelar nabinya. Itu di mana itu tertulis? Siapa yang bilang Yesus menyematkan gelar nabi kepada mereka? Ya bro? sudah, ini gimana nih nabi setelah Yesus? Iya, ini kan ditulis oleh Lukas. Ini sejarah, fakta yang ada pada saat itu, bahwa pada saat itu masih ada orang-orang yang mendapat gelar nabi untuk mereka tuh bisa melayani waktu itu. Tetapi, Tadi kata Anda nggak ada lagi nabi. Gelar kenabian itu sudah ditutup Yesus. Jadi setelah Yesus metong, maka tidak ada lagi yang namanya nabi. Lah, Makanya kenapa Yesus ini muncul di Antioquia nabi? Aduh, my goodness. Iya, kata Anda nabi sudah nggak ada lagi waktu Yesus mati. Ini kejadian setelah Yesus loh. Bro, Anda kok nggak nangkap apa yang saya sampaikan? Gelar orang-orang yang kita baca di Kisah 13 ayat 1 ini itu berbicara tentang gelar kenabian yang mereka terima, bisa juga sebelum Yesus ada atau semasa Yesus ada. Makanya setelah Yesus juga sudah naik ke surga, mereka itu masih hidup, masih bertahan sampai saat itu. Ya, datanya di mana yang kayak gitu, Pak? Datanya mana? Soalnya saya baru dengar dari Anda, makanya saya minta datanya. Anda mengatakan nabi ditutup sudah oleh Yesus, ya. Yang ini disematkan gelar nabi itu sejak zaman Yesus hidup. Ah, ini mana pengesahannya dari Yesus? Oke, bro. Sebentar. Karena paket saya sudah hampir habis ini. Aduh. Kita lanjut lagi besok nanti ya. Iya, oke lah ya. Oke. Soalnya ini paket saya udah mau habis. Besok kita sambung lagi ya. Baik. Oke. Thank you, bro. Oke. Puyeng sama saya. Udah saya bilang Bible Anda itu di otak saya, ya, di otak saya nih. Masa setelah Yesus kagak ada nabi lagi? Nongol tuh nabi setelah Yesus diangkat ke langit, masih banyak nabi bermunculan gitu. Iya teman-teman, gak tau udah alasan habis paket rupanya. Itu tuh besok tuh banyak PT-nya kabur alasan habis paket. Ya terserah kalian ya, terserah kalian mau ambil potong-potong jadi PT, terserah gitu ya. Ya hanya dua yang saya larang ya teman-teman dari kalian. Saya mengizinkan dakwah saya untuk disebarkan. Ya keuntungan buat Anda silahkan gitu ya. Setidaknya satu ya. Kalau memakai video saya setidaknya tag channel YouTube saya gitu ya. Tolong nih pesan dari saya, setidaknya kalau kalian mengambil tag channel YouTube saya di videonya gitu ya. Terus yang kedua ya, larangan-larangan yang saya katakan kepada Anda ini ketika saya live, jangan Anda merelaynya di TikTok juga gitu. Silahkan Anda melivekan live saya ini ke YouTube Anda, jangan ke TikTok juga, nanti pelanggaran ya. Jadi itu hal penting yang harus saya sampaikan. Gak apa-apa, ambil aja, sebarkan, luaskan ya dakwah ya kayak gitu ya. Sebarkan, luaskan dakwah. Kalaupun ada hasilnya itu berarti ya atas usaha Anda.
menyebarkan dakwah saya gitu. Ya asalnya buat Anda lah. Tapi jangan lupa juga ya bantu untuk perkembangan Islam gitu.